Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran IPA kelas 9. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita membaca dulu basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar 3.9 menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup di dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Mendata organisme yang hidup di permukaan tanah dan di dalam tanah. 2. Mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan peran organisasi tanah. 4. Menentukan jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. 5. Mengidentifikasi sifat tiap-tiap jenis tanah. Terakhir 6. Menjelaskan keterkaitan antara peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur. Silakan sekarang kalian lihat gambar. Di sana ada gambar. Coba aktivitas apa yang sedang dilakukan? Ya, membajak sawah. Nah, apa tujuannya? Ya, betul, tujuannya agar tanah menjadi gembur. Bila tanah gembur, padi akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekarang, apa saja peran tanah bagi kehidupan? Organisme apakah yang berperan dalam menyuburkan tanah, serta menyediakan nutrisi di dalam tanah untuk tumbuhan? Nah, kedua pertanyaan ini bisa kalian jawab apabila kalian menyimak video pembelajaran sampai selesai. Nah, dunia terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Meskipun keadaan daratan jauh lebih kecil dibandingkan lautan, tetapi memiliki peranan yang penting bagi kehidupan di bumi. Nah, daratan terdiri atas lapisan-lapisan yang setiap lapisnya tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan paling luar yang dekat dengan manusia adalah tanah. Lalu, apa saja komponen tanah? Apakah hanya manusia yang tinggal di atas tanah? Nah, mari kita membahas materi peranan tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan salah satu unsur abiotik yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tanah adalah lapisan kulit bumi yang sangat tipis dan terletak di permukaan bumi paling atas. Tanah merupakan hasil dari pelapukan atau erosi batuan yang bercampur dengan bahan. Peran tanah bagi keberlangsungan hidup. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Adapun peranan tanah antara lain 1. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. 2. Penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. 3. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman, misalnya hormon, vitamin, asam-asam organik, antibiotik, toksin, anti hama, dan enzim. 4. Sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif. Dan terakhir, 5. Peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan, yaitu sebagai penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. Setelah kita membahas peranan tanah, sekarang kita bahas tentang peranan organisme tanah bagi keberlangsungan hidup. Apa saja peran organisme tanah bagi keberlangsungan hidup? Nah, yang pertama, dekomposer atau disebut juga pengurai. Dekomposer atau pengurai merupakan makhluk hidup heterotrof yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Dekomposer mempunyai peranan penting dalam ekosistem.
Hewan atau tumbuhan yang mati akan diuraikan dan dikembalikan ke tanah sehingga menjadi unsur hara atau zat anorganik yang penting untuk perkembangan tumbuhan. Selain itu, aktivitas pengurai juga dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat berguna untuk proses fotosintesis. Sekarang kalian lihat di sini ada gambar organisme, mikroorganisme dekomposer. Nah, yang berwarna merah itu merupakan bakteri dekomposer, di sampingnya jamur dekomposer, dan ada mikroorganisme kecil, hewan-hewan kecil dekomposer. Nah, bakteri dan jamur dekomposer, begitu juga dengan hewan dekomposer, ini semua merupakan organisme pengurai. Organisme ini baru akan melakukan aktivitas kalau memang ada makhluk hidup yang mati. Nanti zat-zat sisa yang terdapat dalam makhluk hidup yang mati ini akan diuraikan oleh bakteri atau jamur dekomposer maupun oleh hewan pengurai. Nah, apa yang akan terjadi bila dalam makanan yang akan kita makan ternyata terdapat jamur dekomposer? Misalnya ibu ambil contoh roti. Nah, pada roti yang sudah lama biasanya timbul bau apek, ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Pada roti tersebut sudah tumbuh jamur dekomposer. Jamur dekomposer ini akan menguraikan zat-zat yang terdapat pada roti, sehingga timbul bau. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebaiknya roti tidak kalian makan, karena sudah pasti akan mengganggu kesehatan. Ya. Nah, yang kedua adalah pengurai polutan dalam tanah. Masih ingat apa itu polutan? Ya, polutan adalah penyebab terjadinya polusi atau pencemaran. Pengurai dapat berperan membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Unsur racun dari polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di dalam tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri, sehingga polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah. Peranan yang ketiga dari organisme tanah yaitu sebagai pereaksi kimia di dalam tanah. Bakteri di dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian bakteri organik. Misalnya, bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Nitrat merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Mikoriza merupakan jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuannya menyerap unsur hara berupa fosfor. Sekarang kalian bisa melihat di sini ada gambar bakteri dan juga jamur. Nah, bakteri nitrobakter ini merupakan bakteri yang terlibat dalam penguraian materi organik kompleks sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Nah, bagaimana dengan jamur mikoriza? Jamur mikoriza ini biasanya hidup bersimbiosis dengan tumbuhan pada bagian akar tumbuhan. Nah, simbiosis antara jamur mikoriza dengan akar tumbuhan ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan penyerapan unsur hara yang sangat diperlukan oleh tumbuhan yang berupa fosfor. Yang keempat yaitu mencegah penyakit tanah. Tanah pada kondisi normal memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, sehingga organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Organisme dalam tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis yaitu Nah, peranan organisme yang kelima yaitu mengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, gembur. Mungkin kalian pernah mendengar kata tanah gembur, tanah subur. Ini tidak sama ya. Tanah gembur itu bagaimana? Kalau tanah subur itu adalah tanah yang banyak mengandung unsur hara. Bagaimana dengan tanah gembur? Nah, sini struktur tanah adalah susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu dengan yang lainnya membentuk gumpalan-gumpalan. Terbentuknya struktur tanah dipengaruhi oleh keberadaan organisme tanah. Bahan tersebut berupa lendir yang akan bercampur dengan tanah, sehingga partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah.
Selain organisme tanah, jamur yang hidup di dalam tanah juga mempengaruhi pembentukan gumpalan tanah. Struktur dan kegemburan tanah saling berkaitan. Organisme tanah mampu membuat pori-pori yang mampu menggemburkan tanah, serta memungkinkan terjadinya aerasi tanah. Tanah dengan aerasi dan jumlah air yang cukup akan sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Jadi, bagaimana tanah gembur? Tanah gembur itu tanah yang banyak memiliki pori-pori. Ya, berikutnya yaitu pemberi tekstur tanah. Tekstur tanah adalah ukuran besar kecilnya partikel yang menyusun tanah. Tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda, sehingga dibedakan menjadi tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung. Jenis tanah dapat diberi nama berdasarkan ukuran partikel utama atau kombinasi dari ukuran partikel yang paling melimpah atau yang banyak. Di sini ada macam-macam tanah berdasarkan tekstur tanah, ada 3, yaitu yang pertama adalah tanah liat, yang kedua yaitu tanah pasir, dan yang ketiga adalah tanah lempung. Pembentukan tekstur tanah tersebut tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup, misalnya cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena mampu mengeluarkan zat asam, sehingga membantu pelapukan bantuan secara kimiawi. Tekstur tanah mempengaruhi sifat. Sekarang bagaimana sifat-sifat tanah? Nah, sifat tanah dibagi menjadi 2, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika itu dilihat dari ukuran batuan, ukuran pori-pori, daya serap, dan struktur kompak atau tidak kompak. Sedangkan sifat kimia dilihat dari pH atau derajat keasaman dan kandungan mineral. Sifat-sifat fisika tanah. Yang pertama, tanah liat tersusun atas butir-butiran yang sangat kecil. Ukurannya biasanya kurang dari 0,002 mm. Nah, jadi ingat tanah liat ini memiliki butiran yang sangat kecil. Kemudian memiliki struktur yang kompak dan memiliki pori-pori kecil yang tidak saling berhubungan. Karena sifat inilah, maka tanah liat ini lebih baik dapat menyimpan dan menahan air. Kemudian, bagaimana dengan tanah pasir? Tanah pasir teksturnya berbutir kasar, ukurannya antara 0,1 sampai 2 mm. Tidak mampu membentuk struktur yang kompak dan memiliki pori-pori besar yang saling terhubung. Nah, sifat yang seperti ini menyebabkan pasir kurang baik dalam menyimpan atau menahan air. Nah, terakhir tanah lempung, yaitu tanah yang terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah yang hampir sama. Demikianlah materi tentang peranan tanah dan organisme tanah yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan, bisa melalui WA group atau chat. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.